Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya baik, saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Samsi Ridwan, NIM T2017-1287. Di sini saya akan menerangkan sebuah materi yang berjudul Perempuan menjadi TKW dalam pandangan Islam. Ketika ada judul seperti ini, mungkin wanita-wanita Islam hal ini yang tidak diinginkan, hal ini yang tidak dicita-citakan, menjadi seorang TKW atau pekerja yang ada di luar negeri. Karena apa? Karena menjadi pekerja yang ada di luar negeri ini resikonya dia pisah sama keluarga, dia pisah sama anak, dia pisah sama suami, yang dengan pisahnya itu akan menimbulkan fitnah nantinya. Sebagaimana di dalam hadis bahwasanya seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan mempercayai adanya hari akhir, maka dia dilarang untuk berpergi dalam waktu 1 hari 1 malam tanpa dibarengi dengan mahramnya. Di dalam hadis yang lain, selama 3 hari 3 malam dia tidak diperbolehkan keluar tanpa dibarengi dengan mahramnya. Tapi bagaimana potret kehidupan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, yang sekarang masyarakat kita ini banyak sekali yang menjadi seorang TKW, khususnya seorang perempuan. Kalau sudah terlanjur, kita doakan mereka yang sekarang menjadi TKW di luar negeri, khususnya di Malaysia, di Hong Kong, di Taiwan. Kita doakan semuanya mereka mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ada di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dijaga kita, perempuan-perempuan kita dijaga, sehingga tidak sampai kita keluar dari bumi pertiwi ini. Karena lebih enak kita jualan es nantinya daripada kita harus keluar sini untuk pisah dengan keluarga, pisah dengan anak, pisah dengan suami. Itu yang tidak diinginkan atau yang tidak didambakan oleh perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. Baik, bagaimana hukum bekerja? Hukum bekerja ini diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan syariat. Menurut Imam Sya'rawi, bahwasanya tidak dilarang wanita untuk bekerja dan berbisnis asal mentaati peraturan-peraturan syariat dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan syariat tersebut. Ini diperbolehkan. Syarat-syaratnya ada syaratnya. Syaratnya apa saja? Yang pertama, syaratnya perempuan itu pekerjaannya tidak mengganggu kewajiban yang di rumah. Artinya apa? Pekerjaan yang di rumah itu harus didahulukan, karena itu yang lebih wajib daripada pekerjaan yang ada di luar. Itu syarat-syarat wanita boleh bekerja. Yang kedua, harus mendapat izin suami dulu. Bagaimana kalau tidak mendapatkan izin suami? Maka pekerjaannya itu tidak diperbolehkan. Yang ketiga, menerapkan adab-adab Islami seperti seperti dia itu memakai hijab, tidak memakai wangi-wangian, dan tidak melanggar aturan-aturan syariat tersebut. Yang keempat, sesuai dengan tabiat wanita, yaitu apa? Wanita ya pekerjaannya seperti apa? Menjahit, mengajar, menjadi perawat, dokter. Itu tabiat pekerjaan wanita. Bukan wanita nanti bekerja menjadi seorang kuli bangunan, jadi apa? Jadi supir truk, jadi apa? Jadi penjaga di pom. Ini tidak sesuai dengan tabiat perempuan. Jadi mereka yang bekerja seperti itu mudah-mudahan Allah lindungi dan Allah segera mengembalikan wanita-wanita tersebut dalam pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, tidak ada ikhtilat di lingkungan kerjanya.
Artinya wanita bekerja itu wanita-wanita semua, tidak ada laki-lakinya, tidak campur aduk. Nah, kalau sudah campur aduk nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini yang bertentangan dengan syariat dan ini yang dilarang sebagai wanita untuk bekerja. Yang keenam, hendaknya mencari dulu pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah. Contoh ini, dan sekarang online gitu, menjahit itu pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah dan tidak harus keluar rumah. Karena kalau sudah wanita keluar rumah, maka nanti dampaknya negatif. Ini yang tidak diinginkan. Dampak apa yang terjadi ketika wanita bekerja? Dampaknya ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya wanita bekerja itu bisa mengangkat perekonomian dalam rumah tangga. Itu dampak positif karena perempuan membantu mencari uang untuk keluarganya, untuk rumah tangganya. Ini akan mengangkat perekonomian dalam rumah tangga tersebut. Yang kedua, sebagai pengisi waktu. Perempuan kan setelah dia itu mengurusi rumah, dia itu kan nganggur. Nah, kalau diisi dengan waktu-waktu bekerja seperti menjahit, itu sebagai pengisi waktu, biar tidak kemana-mana dia, biar tidak jalan-jalan kemana-mana. Yang ketiga, sebagai peningkat sumber daya manusia. Itu dampak positif ketika wanita bekerja. Ada dampak negatifnya, ada tentunya. Yang pertama dampak negatifnya? Dampak negatif terhadap anak. Coba lihat kalian, wanita yang berkarir, dia sibuk dengan karirnya sehingga anaknya dititipkan, diasuhkan kepada orang lain, sehingga tidak tahu karakteristik anaknya ini seperti apa. Karena al-um madrasatul ula, ibu adalah tempat pendidik anak. Jadi ibu ini taman pendidikan yang pertama bagi anak. Jadi kalau ibunya ini melewatkan masa-masa ini, maka anaknya tidak akan taat kepada ibunya, tidak akan patuh terhadap ibunya, malah dia akan membangkang, malah lebih keji, dia akan membunuh seorang ibunya. Sekarang banyak kasus anak membunuh ibu. Karena ibunya tidak mendidik, ibunya sibuk dengan karirnya. Jangan salahkan siapa, ya salahkan ibunya, karena ibunya itu tidak mendidik daripada pendidikan yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dampaknya terhadap suami. Apa suaminya nantinya? Lah kan kalau sudah wanita berkarir, itu sibuk dengan karirnya, pas tempat syutingnya, tempat kerjanya, pasti bertemu dengan laki yang bukan mahram. Di situ nantinya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Naudzubillah min dzalik. Yang ketiga, rumah tangganya. Lah kalau wanita berkarir itu nantinya rumah tangganya itu akan dikhawatirkan berantakan. Jadi perempuan-perempuan kalau sudah bekerja, bekerjalah yang sesuai dengan anjuran syariat dan sudah mendapat ridho daripada suami. Karena bekerja bagi seorang perempuan itu diperbolehkan asal mematuhi terhadap peraturan-peraturan syariat. Ummahatul mukminin kita, Siti Khadijah, itu bekerja juga, tapi tidak melanggar daripada peraturan syariat. Karena wanita ini sangat mulia, wanita ini sangat berharga. Apa katanya hadis, ad-dunya mata wa ghairu mata id-dunya al-mar'atus sholihah. Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan di dunia yaitu wanita yang soleh. Jagalah harga diri kalian, martabat keluarga kalian, martabat rumah tangga kalian. Jangan turuti nafsu, yang nafsu itu akan menghancurkan karir kalian di dunia, di barzah dan di akhirat nantinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.